Hai. Hai semuanya, welcome to CCTM, cerita-cerita tentang milenial. Hai. Kenalkan nama saya Dika. Saya Dian. Saya Cerita Dana. Saya Anissa. Saya Kak Febriano. Saya Muhammad Yunistio. Enaknya untuk podcast pertama kita hari ini pembahasannya apa nih? Kayaknya aku ada ide nih, gimana kalau bahas tentang masa depan. Seru kali ya? Boleh banget sih, apalagi kan bahas tentang masa depan tuh gak akan ada habisnya nanti. Bener. Pastinya kita nggak sendiri untuk di sini. Buat membahas tentang masa depan, kita undang satu persatu bintang tamunya. Ada Kakak Febriano. Yang kedua, Hai. Yang kedua ada Yulistio Susilo. Hai. Yang ketiga ada Dian. Yang terakhir ada Ardika Pramudia. Kan pembahasan kita tentang masa depan. Kalau Ya. gue pribadi itu mau nyiptain inovasi yang belum dibuat sama orang lain gitu loh. Tapi kalau menurut aku pribadi sendiri, aku mau nyiptain inovasi-inovasi untuk mempermudah hidup aku. Sekarang aja di era evolusi 2.0 kita udah bisa lihat kan banyak banget inovasi yang udah diciptain dan contohnya pun juga ada di sekitar kita. Akan buat. Nah, pas banget kan. Di sini kan udah ada beberapa bintang tamu nih. Gimana kalau kita tanyain pertanyaan ke mereka tentang masa depan? Nasinya. Menurut kalian pandangan tentang masa depan itu seperti apa sih? Dimulai dari Kakak Febri. Menurut kamu apa sih pandangan tentang apa sih masa depan itu? Kalau menurut saya ya, kalau saya ada di masa depan, saya akan membuat inovasi yang baru yang belum pernah ada nih. Oke. Apalagi zaman sekarang kan lagi panas-panasnya nih ya. Yes. Bisa kita lihat. Yes. Bisa kita lihat Semarang, panasnya, macetnya kayak Jakarta. Apalagi jam-jam kerja. Banget gak sih? Gue ada ide nih. Apaan tuh? Ada ide kalau di masa depan kita membuat mobil terbang. Wait a minute. Nah, itu sih ide gue. Kalau ide Mas Julis apa? Kalau ide aku sih ya bagus mobil terbang, karena kan mobil terbang nanti bisa untuk mengurangi kemacetan di jalanan, supaya mengurangi polusi udara juga. Kalau menurut Mas Ardika bagaimana? Menurut Ardika, bentuk mobil terbang itu kayak gimana sih? Tadi kan kalian udah jawab nih satu-satu dan ide kalian yaitu mobil terbang. Kenapa sih mobil terbang? Kenapa nggak yang lain? Karena kami sebagai anak bangsa itu ingin memajukan teknologi transportasi di Indonesia, supaya negara Indonesia itu tidak menjadi negara tertinggal dan bisa mengimbangi negara berkembang di Asia lainnya. Oke. Bentuk mobil terbang itu kayak gimana sih, kok mobil terus terbang? Tuh kayak gimana? Untuk bentuk mobil terbang sendiri kemungkinan kita masih memikirkan, karena kan mobil terbang itu diambil dari konsep mobil dengan kolaborasi pesawat. Kemungkinan nanti bisa dikombinasikan antara mobil dengan sayap pesawat dengan teknologi atau mesin dari pesawat itu sendiri, supaya bisa mengimbangi ketika nanti berjalan di udara. Terus manfaat dari mobil terbang itu apa sih? Kenapa? Manfaat dari mobil terbang itu sendiri, untuk saat ini kami memikirkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya, untuk mengurangi polusi udara di jalan-jalan, supaya
pengguna jalan lain itu tidak terhambat karena Jadi kan Yulisia udah menyebutkan manfaat-manfaat lain. Mungkin ada manfaat lain jadi Mbak Dian untuk mempermudah transportasi untuk pengguna pejalan kaki mungkin supaya bisa cepat sampai tujuannya. Bener banget. Tapi bahan bakarnya apa sih? Karena kan kalau pakai bensin udah malah buat polusi udara dan malah buat menipisnya lapisan ozon. BCA-nya juga habis. Terus apa sih solusinya yang dibuat dari mobil ini supaya nggak menimbulkan polusi udara? Kalau menurut saya sih mending pakai bahan bakar dari tenaga surya. Kalau pikir-pikir pakai bensin itu bisa membuatkan sumber daya alam kita. Kita menciptakan mobil dengan bahan bakar dengan tenaga surya. Mobil ini tuh udah dilakukan pengujian penerbangan belum sih? Udah dong. Mobil ini itu kuat terbang mencapai 10 jam dan bisa terbang dengan kecepatan 160 km per jam di darat, di ketinggian 8.000 kaki di udara. Wah, hebat banget ya. Mobil ini kira-kira masih diangan-angan atau udah ada yang produksi? saat ini masih diproduksi tapi belum bisa diluncurkan secara umum karena dari berbagai bahan yang digunakan itu ada beberapa yang kurang, ada beberapa barang yang belum memenuhi. Tapi guys, lo semua bisa bayangin gak sih kalau tuh mobil bisa diproduksi untuk umum, bisa jadi buat macet di udara gak sih? Lo semua pikiran sama gue gak sih? Iya, kan kalau misalkan nanti banyak orang yang pakai itu nanti di atas macet ya. Iya. Itu kalian tanggapannya gimana nih untuk Kalau- menyelesaikan masalah itu? Karena kan yang kita tahu masyarakat Indonesia itu masyarakat yang konsumtif. Permasalahan kalian itu bisa diatasi gak sih? Gimana? Solusi saya sih kalau itu brand saya ya, saya akan membatasi penjualan itu yang bisa memakai itu hanya untuk orang-orang terpenting atau yang sudah punya sertifikat mobil terbang, bukan untuk dijual umum. Nah, itu solusi saya. Kalau Mas Yuli sendiri solusinya? Ya, solusi saya sih setuju dengan Mas Kakak. Mbak Dian solusinya? Setuju juga. Mas Ardika Ya, solusinya? Jadi kesimpulan pembahasan kita hari ini yaitu mobil terbang karya anak bangsa itu bisa mempermudah segala aktivitas masyarakat Indonesia. Sekian dari kami, CCTM, cerita-cerita tentang milenial. Dadah!